Ya, balik lagi di playlist belajar sisap untuk pemula. Melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, teman-teman. Yang terakhir itu kita sudah belajar tentang switch statement ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang for loop atau fungsi pengulangan. Jadi balik lagi ke Visual Studio-nya. Ini saya perbesar dulu ya biar kelihatan. Kemudian codingan kita yang sebelumnya ini boleh dihapus ya. Yang boleh dihapus. Lalu kita mulai tuliskan nih fungsi for loop itu seperti apa ya. Jadi langsung aja gini kita ketikkan for kayak gitu. Kemudian tab 2 kali di keyboard. Ya, langsung otomatis ya dibikinin. Jadi yang pertama itu yang harus kita isi adalah nama variabelnya itu apa, teman-teman. Ini dibikininnya dia i ya teman-teman sama si Visual Studio nya itu. Ini boleh apa aja nih, ini boleh kita ganti misalkan nama variabelnya itu x gitu ya, x. Kemudian pernyataan berikutnya ini panjangnya berapa gitu, atau kita pengen melakukan pengulangan itu berapa kali gitu ya. Ini kita set ke 10 misalkan. Kemudian yang terakhir ini nilai increment nih teman-teman. Jadi dari pertama inisialisasi kan nilainya dia 0 nih. Nah, kita increment nih by 1 nih. Jadi dari 0 sampai 10. Ini kan maksimal panjangnya nih 10 nih. Jadi nanti mungkin outputnya akan seperti ini. Dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, ini mari kita tampilin aja ya console write line nilai x nya berapa gitu. Kita simpan dulu, kemudian kita jalanin. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia menampilkan si nilai x itu, dia inisialisasi pertamanya kan 0 kan, sampai maksimal lengthnya berapa. Nah, ini kenapa sampai 9 doang nih. Jadi dia kan dari dihitungnya indeks pertama kan. Indeks pertama tuh nilainya 0 sampai dengan 9. Itu karena di sini dia ada nilai pembandingnya kurang dari 10 nih. Kalau sama dengan 10 gimana? Ya berarti dia enggak ini dong, enggak pernyataan ininya false gitu. Nah, kalau kita pengen nampilin si 10 nya itu, kita tambahin aja nih sama dengan di depannya. Kita simpan, kita jalanin lagi. Ya, 10 nya itu muncul. Tapi sebenarnya ini bukan sampai 10 sih, ada 11 nih. Jadi si 0 nya ngikut. Jadi kalau kita pengen dari 1 nilainya, di mulainya itu ya tinggal kita ganti aja nih menjadi 1. Dari 1 sampai 10 gitu ya. Kita simpan lagi, kita jalanin. Nah, ini baru bener 1 sampai dengan 10. Kemudian ini for loop ini biasanya digunainnya untuk apa ya gitu. Untuk apa? Ini banyak sih, bisa dipakai untuk apa aja nih. Di antaranya itu mungkin bisa untuk entry data ya teman-teman. Misalkan mau inputin data mahasiswa gitu ya, inputnya itu langsung 2 atau langsung 3 gitu ya. Jadi enggak satu-satu input simpan, satu input simpan. Jadi bisa langsung 3 kali, 4 kali atau berapapun itu ya, tergantung kita setnya berapa kali gitu, ininya apa, pengulangannya gitu. Nah, sekarang saya mau nyontohin program yang simple nih teman-teman. Jadi kita akan record nama-nama mahasiswa ya, atau nama orang gitu, sebanyak yang kita pengen. Jadi nanti si maksimal lengthnya itu tergantung kita yang input nih.
bisa 2, bisa 3, atau berapapun itu ya. Oke, jadi langsung aja nih kita bikin dulu variabelnya. Ini misalnya variabelnya n ya, ini boleh apa aja teman-teman. Kemudian console readline. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang 10 ini kita ganti nih dengan si n ini. Jadi nanti pengulangannya itu terserah kita. Misalkan kita isinya itu 5, ya berarti dia eksekusi programnya itu sebanyak 5 kali gitu. Nah, ini kenapa merah? Ini tulisan errornya tuh cannot implicitly convert type string to integer ya. Jadi si fungsi readline ini dia nilai baliknya string nih seharusnya teman-teman. Nilai baliknya string. Tapi kita kan pengennya integer ya. Karena angka itu kan diwakilnya sama integer nih. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita parsing nih teman-teman. Kita tulisin int, kemudian ini parse ya. Nah, seperti itu. Terus mungkin di depannya kita tampilin pesan dulu ya, mau masukin berapa banyak gitu. How many numbers. Nah, seperti ini. Kemudian yang 10 ini kita ganti nih teman-teman. Jadi n ini, variabel n. Nah, Oke, ini gini dulu aja, kita coba dulu ini, kita cobain dulu ya teman-teman. Simpan, kemudian jalanin. Nah, oke, sekarang kita setnya ke 5 misalkan. Nanti dia munculnya nih dari 1 sampai 5 doang nih teman-teman. Kita jalan lagi, atau misalkan 10. Nah, dia 10. Jadi dia outputnya itu dinamis, tergantung kita isi inputnya itu berapa gitu. Oke, sekarang kita pengen ganti lagi yang ini. Kita tampilin pesan lagi nih teman-teman. Misalkan masukkan nama Anda gitu ya, atau masukkan nilai Anda atau apapun lah. Ini saya nyontohinnya enter your name misalkan. Enter your name. Kemudian kita tampung nilai inputan kita itu ke variabel name, console readline. Kemudian kita tampilin si namanya itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti programnya itu misalkan kita input how many numbers ya, 2 misalkan. Jadi nanti dia nanyain enter your name-nya ini 2 kali nih. Oke, ini kita bikin satu baris aja ya, ke console write gitu. Kemudian depannya kita kasih baris baru deh biar rapi. Oke, kita simpan, kita jalanin. Misalkan 2. Nah, ya seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bisa nambahin nomor indeksnya nih teman-teman. Jadi biar kita ngebedain nama yang satu dengan nama yang lainnya gitu ya. Misalkan tadi kan saya inputinnya nama yang pertama misalkan Mark gitu, kan dia nggak ada nomornya ya, nggak tahu nih urutan keberapa nih si Mark gitu. Si John juga sama nih. Nah, kita bisa tambahin nih di depannya. Dengan si indeks dari X ini. Ya, X ini. Jadi kita tulisin X, name gitu. Nah, kemudian kita letakinnya di sini nih teman-teman. Menggunakan ini saya nggak tahu ya namanya apa nih. Ini saya sih biasanya bilangnya ini placeholder nih. Jadi penulisannya itu kurung awal, terus di dalamnya itu nomor indeksnya berapa, nomor indeks berapa gitu.
Jadi nanti si angka 1 ini nanti di replace nih nilainya dengan ini si variable name ini. Jadi misalkan indeks ke 1, misalkan saya inputinnya mark gitu ya. Jadi nanti dia outputnya itu 1 spasi mark gitu. Kemudian 2 spasi John misalnya gitu ya. Saya inputinnya John, kedua John gitu misalkan. Nah, mari kita coba nih, kita simpan, kita jalanin lagi aplikasinya. Ini coba kita 2 aja. 1. Nah, jadi kita bisa nambahin indeksnya juga nih, teman-teman. Ini untuk pembeda aja ya. Untuk pembeda aja nih, nama yang 1 dan nama yang lainnya gitu. 1, 2 mark kayak gitu. Kemudian apalagi ya, si X ini sebenarnya bisa kita letakin di mana aja nih teman-teman. Jadi bentuk penulisan umumnya itu seperti ini ya, for, kemudian ada 3 pernyataan nih. Yang pertama inisialisasi variabelnya ya, ini variabel X sama dengan berapa. Kemudian yang kedua itu nilai pembandingnya apa gitu. Terus yang ketiga ini nilai incrementnya berapa, mau kita set berapa gitu. Ini nggak cuman plus doang nih teman-teman. Ini oke. Kita coba komentari dulu deh ini. Saya mau contohin. Ini kita komentari dulu. Misalkan teman-teman pengennya itu plus 2 atau plus 3 gitu ya. Ini bisa nih. Jadi X sama dengan X plus 2 gitu. Nah, ini bisa nih teman-teman. Jadi nanti dia outputnya itu akan seperti ini. Dia kan nilai awalnya 1 ya. 1 plus 2 berarti 3 kan. Terus plus 2 lagi 5 dan seterusnya. Ini tergantung inputannya berapa nih. Nah, kita coba tampilin ya. Kita coba tampilin si X nya itu berapa. Oke, kita jalanin. Kita masukin 10 misalkan. Hop. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dari 1 langsung ke 3 dia. 5, 7 dan seterusnya. Ini tergantung max length-nya ya, panjang maksimalnya berapa. Kalau 100 ya dia sampai 100. Atau bisa juga si ininya itu ditaruhnya itu di bawah teman-teman. Tapi ini jarang sih, maksudnya untuk kasus tertentu aja gitu ya. Misalkan kita pengen nampil taruhnya di sini, ini bisa aja. Jadi dia itu si nilai X nya itu ditambahin dulu baru ditampilkan gitu. Oke, kita misalkan kita set ke 0 ya. Ininya kita manual aja deh, ini 10. Kemudian sorry, ya ini kayak gini. Ini komentari dulu deh. Nah, nanti kurang lebih outputnya itu angka pertama itu dia bukan 0 tapi dia 2 dulu. 2, kemudian 4, 6 dan seterusnya ya, sampai dengan 10 nih maksimalnya nih. Oke, kita simpan, kita jalanin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia si nilai X nya itu ditambahin dulu baru ditampilkan gitu. Jadi dia tampilnya bukan 0 tapi ditambahin 2 dulu ya. Jadi hasilnya
2, 4, 6, 8, 10 gitu. Ya mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya saya mau coba sharing juga ya untuk fungsi pengulangan yang lain. Soalnya ini bukan cuma for loop aja nih, pengulangannya ada for each kayak gini ya, penulisannya. Ada juga while loop, kemudian ada juga yang do while. Nah seperti ini penulisannya. Jadi tetap pantengin terus channel Sekolah Daring. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.